Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Filantropi dalam Islam. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Fiona Kumalasari, NIM 411703. Teman saya, Novia Dwi Fatmawati Panjaitan, NIM 411711, dan Erina Indisalama, NIM 411013. Yang pertama yaitu definisi filantropi. Filantropi berasal dari filantropi, philos yang berarti cinta, dan anthropos yang berarti manusia. Secara etimologi, filantropi berarti cinta kepada kemanusiaan atau charity, atau sering diterjemahkan dengan kedermawanan. Dapat disimpulkan bahwa filantropi Islam diartikan sebagai kegiatan baik dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga maupun komunitas yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, di antaranya melalui kegiatan memberi. Selanjutnya, filantropi sesungguhnya merupakan sebuah bagian dari ibadah ma'aliyah ijtimaiyah, yaitu ibadah di bidang harat yang memiliki posisi sosial yang sangat penting dan menentukan. Filantropi dalam Islam seyogyanya dijadikan sebagai kebutuhan penting dan lifestyle atau gaya hidup seorang muslim. Kekuatan dan kelemahan, keimanan dan keislaman seseorang antara lain ditentukan oleh sikap kedermawanan dan kepedulian sosialnya. Lalu lembaga-lembaga filantropi Islam muncul untuk menanggapi kegagalan pemerintah dalam melayani seluruh warganya dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Beberapa lembaga filantropi Islam yang muncul dan berkembang sampai sekarang. Yang pertama ada Dompet Duafa Republika, yang kedua ada Rumah Zakat, yang ketiga adalah Zisnu atau Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Nahdlatul Ulama, yang keempat adalah Sismu atau Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Muhammadiyah, yang kelima ada Dewan Dakwah Infak Club, dan lain-lain. Lalu selanjutnya dasar filantropi. Dalam Al-Quran, dasar filantropi Islam bersumber dari surat Al-Ma'un ayat 1-7, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu artinya ada konsep sosial keagamaan yang kemudian memunculkan doktrin zakat atau tazkiyah yang mengalami dua tahap, yaitu tahap magiyah atau teologis yang merupakan tahap pembersihan diri, dan tahap madaniyah, yaitu tahap membersihkan harta dengan memberikannya kepada 8 asnaf. Yang selanjutnya ada filantropi sebagai pilar sosial dan ekonomi. Pilar-pilar sosial dan ekonomi bangsa Indonesia tidak hanya bertumpu pada nilai tukar mata uang rupiah saja, tetapi masih ada pilar sosial yang terus-menerus menopang dan merekat kehidupan masyarakat, yaitu pilar filantropi umat Islam. Filantropi atau kedermawanan sendiri adalah kesadaran untuk memberi dalam rangka mengatasi kesulitan dan meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat secara luas dalam berbagai bidang kehidupannya. Pilar filantropi atau bisa disingkat siswa yang jika dikelola dan didukung sepenuhnya melalui politik ekonomi negara akan bisa menjadi model serta kekuatan umat dan masyarakat dalam mengantisipasi berbagai gejolak dan tekanan perekonomian yang tidak stabil. Sumber pendanaan yang berasal dari siswa selama ini telah banyak memberi kontribusi terhadap pembangunan kesejahteraan rakyat, yang mestinya hal itu terakomodir dalam sasaran dan kebijakan pembangunan jangka menengah atau RPJM yang disusun pemerintah. Slide selanjutnya ada poin negara dan filantropi Islam. Pemerintah terus mendorong dan memfasilitasi tumbuh berkembangnya lembaga filantropi, termasuk lembaga keuangan syariah dalam skala kecil, mikro, dan menengah, dengan merangkul dan mensinergikan semua komponen dan organisasi umat dalam semangat amal jama'i.
Peranata sosial dan infrastruktur perekonomian umat seperti perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah yaitu Baitul Mal wa Tamwil, Baitul Qirot, koperasi syariah, dan lembaga pengelolaan zakat dan wakaf seperti Badan Amil Zakat Nasional, lembaga-lembaga amil zakat yang dibentuk atas swadaya masyarakat, Badan Wakaf Indonesia, dan lainnya harus menjadi timbal kekuatan ekonomi umat yang efektif. Untuk itu diperlukan antara lain adalah konsistensi penerapan regulasi, peningkatan kapasitas organisasi, serta akuntabilitas lembaga filantropi sebagai pengelola amanah dari dana masyarakat, undang-undang pengelolaan zakat, undang-undang wakaf, beserta peraturan pelaksanaannya di Indonesia telah memberikan fondasi yang kuat untuk pengembangan siswa. Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.